Jadi memang progres untuk reformasi digital ini kan berbeda-beda antar provinsi, namun sebagian besar mungkin sama. Nah, progres untuk kalau klasifikasi reformasi digital untuk daerah-daerah yang memiliki kekuatan anggaran seperti DKI, Jawa Barat mungkin ya, Jawa Timur, Jawa Tengah barangkali ya, itu reformasi digitalnya lebih cepat dibandingkan untuk daerah-daerah yang artinya anggaran support anggarannya kecil ya. Percepatan digitalisasi itu kan harus ada beberapa. Yang pertama yang paling itu adalah regulasi dulu. Regulasi yang saya dapat itu kan baru terkait dengan Perpres itu ya, Perpres SPBE. Karena SPBE ini sebenarnya kunci untuk melangkah lebih detail ataupun lebih konkret melalui nanti di dalam SPBE itu ada arsitekturnya, ada roadmap-nya, ada master plan-nya, kemudian di situ juga nanti ada penguatan kelembagaan dan sebagainya. Nah, sementara ini untuk beberapa poin yang saya sebutkan itu seperti arsitektur dan juga roadmap itu sampai sekarang kan harusnya dari pusat sudah ada. Nah, ternyata kan memang kami masih menunggu. Nah, terkait dengan percepatan digitalisasi ini untuk berbagai daerah itu berbeda-beda. Karena memang terkait dengan yang saya sebutkan adalah anggaran, terus sumber daya manusianya, kemudian juga infrastrukturnya, juga sumber kebijakan tadi, penguatan kelembagaan. Nah, kalau kita lihat misalnya, ini kan memang postur seperti DKI itu dengan anggaran yang lumayan, ini mereka tidak kesulitan untuk membangun infrastruktur maupun berbagai pendukung dari transformasi digital itu atau percepatan digital itu. Karena memang selain juga anggaran, sumber daya manusianya mudah didapat. Nah, Jawa Barat juga demikian. Mereka kalau kita kualifikasi ataupun kita klasifikasi misalnya grade A lah istilahnya Jawa Barat, DKI itu kan. Nah, mereka punya kekuatan di anggaran itu sehingga tidak akan kesulitan di dalam proses percepatan digital tadi. Nah, ini yang saya pikir disitulah letaknya. Ada langkah-langkah yang bisa diambil secara bersama antar Diskominfo seluruh Indonesia melalui Askomsi itu. Kita berusaha menjalin kerjasama seperti sekarang ini banyak misalnya diskusi dan sebagainya, termasuk juga kita berusaha untuk meminta ke pusat agar sinergitas antara daerah dengan pusat itu memang harus kuat. Kalau enggak akan sulit dalam transformasi digital ini atau percepatan digital yang seperti dicanangkan oleh Bapak Presiden. Nah, ini kami yang ingin ini kan kalau untuk Bangka Belitung sendiri, salah satu contoh, kita penguatan dulu di regulasi. Karena regulasi ini kunci untuk kebijakan yang lebih lanjut. Misalnya kita membentuk Perda SPBE misalnya, yang sedang digodok di Dewan. Mungkin kalau provinsi lain ada yang sudah sebagian besar sudah menyesuaikan dengan Perpres 95, misalnya kami kan kemarin sudah ada perdanya, namun kami akan menyesuaikan dengan Perpres SPBE tadi, sehingga
jalur atau linknya itu satu linear ya, satu ini. Karena yang namanya sistem memang harus dari pusat ke bawah itu memang sebenarnya harus satu arah. Karena di dalam Perpres itu juga nanti muncul lagi regulasi terkait dengan satu data Indonesia yang di dalam Perpres 39 2019. Nah, ini yang sedang digodok kan. Nah, terkait dengan kemajuan ataupun percepatan itu, saya pikir kalau misalnya dorongan baik di provinsi itu sendiri, artinya dalam kebijakan anggaran, misalnya kan kebijakan dalam sumber daya manusia, percepatannya gimana kan, kemudian juga dalam bidang penguatan di infrastruktur itu link, berarti kan linear dengan anggaran besar, berarti kan infrastruktur itu akan mudah dipercepat, termasuk juga software maupun hardware-nya. Nah, ini yang kemudian untuk daerah yang klasifikasi C itu yang anggarannya sangat minim, terbatas. Nah, mungkin kalau ditargetkan 2024 harus sudah semuanya klik kan, nah saya pikir akan kesulitan. Di samping itu memang infrastruktur dasar IT itu tidak semua sama di setiap daerah. Karena apa? Ada yang daerahnya itu daratan, semua akan mudah mengantisipasinya dibanding kami daerah kepulauan, misalnya Kepulauan Riau, Kepulauan Ambon, Kepulauan Babel, Bangka Belitung, Kepulauan di Sulawesi kan, bahkan untuk daerah Papua itu kan masih banyak sekali daerah yang memiliki daerah blank spot. Nah, ini harus diatasi dulu supaya infrastruktur dasar itu ya seperti PLN lah ya. Kalau kita mau berusaha, kalau listrik nggak ada kan percuma, karena apa? Nggak bisa menjalankan usaha tadi, karena listrik itu adalah kebutuhan dasar. Sama dengan yang saya katakan tadi adalah infrastruktur dasar untuk IT itu adalah mengalirnya bandwidth ataupun pipa saluran untuk mengalirkan internet itu tersedia, baik itu mungkin dari FO ataupun dari radio dan sebagainya. Ini kan itulah salah satu kendalanya. Tapi saya yakin kalau pemikiran-pemikiran dari kami melalui Askomsi itu diwujudkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, apakah itu nanti dari Kementerian Kominfo ataupun dari Bappenas, maka mudah-mudahan percepatan atau lajunya proses digitalisasi itu ya bisa mencapai target 2024. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang saya lihat sekarang ini, di mana daerah berjibaku untuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan SDM, meningkatkan anggaran, karena tidak semua pimpinan daerah itu yang memiliki pemahaman terhadap digitalisasi. Sebenarnya kan memang menjadi ini yang utama lah kalau kita mau maju. Kalau daerah itu mau maju, memang itu yang harus kita perjuangkan. Nah, kawan-kawan itu semuanya, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu semuanya kan mengajukan anggaran itu untuk peningkatan kualitas dari baik itu infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, anggaran tadi kan kuncinya kan sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia itu kan kalau kita kekurangan mau kita apakan, kalau kita punya anggaran berarti kita meng-hire orang, itu pun jadi tidak efisien kan, jadi kurang efisien lah. Tapi kita harus sebenarnya itu bisa diatasi. Saya akan pernah mengusulkan ke apa namanya ke beberapa ini
Ke statistik ya, kalau statistik itu saya minta kan tamatan statistik itu diturunkan atau diterjunkan ke daerah-daerah, misalnya BSSN juga mengirimkan orang-orang yang ahlinya. Nah, Kementerian Kominfo itu sebenarnya bisa melalui jalur cepat tadi. Jalur cepat artinya apa istilahnya seperti IPDN ya. IPDN itu kan mengirimkan lulusannya ke daerah-daerah. Memang berasal dari daerah, dikembalikan ke daerah. Nah, salah satu kan crash programnya seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang cepat dan segera. Jadi kalau menjalin kerjasama ini, ada aplikasi yang sudah dibangun suatu daerah atau provinsi, itu bisa berbagi pakai. Ini juga sesuai dengan rekomendasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar daerah itu menghemat anggaran melalui cara berbagi pakai. Misalnya kita ingin aplikasi di mana misalnya, di suatu provinsi misalnya, kita berbagi pakai begitu. Nah, melalui Askomsi itu kan kita selalu membuka ruang untuk itu. Tapi sebenarnya langkah-langkah yang lebih konkret, kita sebenarnya pernah untuk mengusulkan sama-sama kita membuat aplikasi. Cuman memang kami ini intens ketemunya itu agak kurang ya, agak kurang. Jadi pembahasan ke arah sana itu, tapi ini sudah saya pernah bicarakan. Mungkin kedepannya nanti kita akan lebih ini lagi. Memang yang saya belum secara intens ke daerah-daerah yang memiliki kekuatan yang baik dalam bidang IT seperti Jawa Barat dan juga DKI. Nanti cuman kami berusaha nanti untuk berkomunikasi bagaimana ininya. Artinya kita saling melengkapi. Dalam waktu dekat kami juga akan kerjasama PKS dengan Jawa Timur. Nah, di situ mungkin kita akan saling membuka diri, kemudian mana kelebihan di Jawa Timur, mana kelebihan di kita, nanti kita saling backup, saling dukung sehingga kita membangun sinergitas sama-sama. Nanti mungkin PKS perjanjian kerjasama itu kalau seluruh daerah sudah ada, nah lebih mudah lagi nanti ke depannya. Ya. Sebenarnya kan yang baik itu kalau aplikasi umum, artinya aplikasi yang secara umum digunakan, misalnya masalah keuangan. Ini kan sudah ada SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dari Kemendagri itu sudah jalan. Nah, yang seperti itu saya maksud. Misalnya ada administrasi persuratan, itu ada Serikandi. Nah, kita juga ada sudah kita akan gunakan itu, kami sudah melatih admin semuanya. Nah, administrasi umum ini yang di Serikandi itu sudah ini oleh Menpan, sudah menjadi masuk ke dalam wadah SPBE tadi ya. Jadi begini, kualifikasi itu bisa dilihat hasil dari Kemenpan RB itu terkait dengan SPBE. Jadi kalau nilai di atas 3,6 itu nilainya sangat baik. Nah, sangat baik itu belum ada. Jadi sangat baik aja belum ada. Nilai yang dari 2, berapa itu 2,6 sampai ke 3,5 lebih lah, itu baik. Nah, itu juga kecil. Di bawah itu masih ada, dan di bawahnya lagi ada yang sampai nilainya cuma 1 SPBE-nya. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita melihat nilai-nilai tersebut, bahwa memang kalau masih di bawah 3 itu sebenarnya kan performance ataupun kinerja dari
transformasi digital itu kan belum sempurna, karena nilainya kan ada yang masih kurang. Nilai di SPBE itu yang nilai sangat baik itu seluruh Indonesia malahan ya, itu sebenarnya menggambarkan kita masih perlu kerja keras. Jadi kita berharap kalau tipenya itu nilainya itu misalnya kita sudah rata-rata di atas 3, digitalisasi itu sudah mulai kelihatan ya. Tapi kalau misalnya SPBE-nya masih di bawah seperti itu ya, saya pikir perlu dibenahi juga apa kekurangannya seperti itu ya. Iya, bisa. Cuman kan saya katakan tadi, penilaian SPBI itu kan komprehensif. Mulai dari eh, perencanaannya, kemudian kebijakan tadi kan regulasinya, SDM-nya itu ada. Kemudian juga di dalam itu ada tata kelolanya, tata kelola SPBI-nya gimana kan. Kemudian infrastruktur juga, yang infrastruktur dasar itu harus kita benahi. Infrastruktur dasar itu yang kurang, seperti saya katakan, ada daerah yang masih blank. Kalau blank berarti kan tidak bisa berinteraksi secara digital. Nah ini yang harus kita benahi dulu. Siapa yang mau benahinya? Kalau pemerintah daerah kan kewenangannya itu nggak ada di situ. Nah kewenangannya nggak ada karena di pusat, di Kementerian Kominfo yang ininya. Kalau yang artificial intelligence itu lebih cenderung kan ke tingkat yang berikutnya. Nah, ini yang saya maksudkan, tingkatnya itu belum sampai ke sana, saya pikir, karena kita harus membenahi yang ini dulu, yang dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya aja kita masih keteteran kan, karena nilai dari itu fakta, Mbak. Faktanya dari hasil penilaian dari Menpan RB terhadap SPBI itu masih di bawah 3 rata-ratanya. Ya kan, bagian dasar itu kan bukan hanya infrastruktur, sumber daya manusia juga kan. Yang pasti kan kami ingin ada sinergi dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ya, agar daerah itu diberi dukungan yang saya sebutkan tadi ya, mulai regulasi juga sebenarnya. Cuman yang regulasi khusus untuk bidang digital tadi belum kuat ya, belum kuat mendukung ke arah sana. Nah, saya pikir langkah yang kami ini kan pertama itu, kedua kita akan berusaha untuk menjalin kerjasama lah antar provinsi. Kerjasama itu yang saya sebutkan tadi, memang kami belum ketemu secara utuh, artinya 34 kepala Diskominfo itu belum ketemu secara lengkap. Kalau kita sudah lengkap, kita bisa membahas ini. Namun kita usahakan untuk memulai merintis kerjasama itu, seperti kami dengan Jawa Timur nanti tanggal berapa itu akan PKS kan. Nah ini yang per ini dulu, nanti kan langkah-langkah seperti ini akan kami sampaikan dengan kawan-kawan yang lain, sehingga green design dari transformasi digital itu secara bersama-sama kita lalui atau kita atasi untuk dipercepat itu tadi. Jadi kalau dari Askomsi pertama ya berusaha itu, karena kalau pemerintah daerahnya maju kan Indonesia pasti maju. Kan konsepnya begitu. Nggak mungkin hanya DKI aja yang maju, Jawa Barat yang maju, daerah lainnya enggak. Ini kan bukan ini, kita Indonesia kan luas. Jadi daerah ini sebenarnya harus juga di daerah lain maksudnya harus didukung, karena bagaimanapun hidupnya NKRI ini kan dari daerah. Ada sebagian besar kayak Babel kan menyumbang timah, menyumbang sawit dan sebagainya yang menjadi pendapatan negara kan.
Nah, ini yang harus kita pikir secara bersama-sama. Jangan sampai kita berpikir sangat sempit. Indonesia itu hanya di Jawa umpamanya kan. Nah, ini yang harus dirubah, Mbak. Kira-kira seperti itu, harapan kita seperti itu.